Selama kasus ini bergulir, Barada Richard Eliezer mengaku merasa menyesal telah menembak Brigadir J, rekan sesama ajudan untuk Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat kejadian ia ditekan sehingga harus melakukan aksi yang menewaskan Brigadir J. Kuasa hukumnya Deolipa Yumara menjelaskan bahwa saat ini kliennya berada dalam posisi jauh lebih baik dalam pengawasan Bareskrim Polri. Ia mengungkapkan sebelumnya Baradae berdoa sangat lama kepada Tuhannya karena perbuatannya yang disesalinya terhadap Brigadir J. Baradae disebut menangis atas perbuatannya dan kini benar-benar mengaku menyesal. Setelah berdoa panjang tersebut, akhirnya Baradae mau mengatakan kejadian sesungguhnya dan mengakui kesalahannya. Deolipa sempat disinggung terkait mengapa keterangan Baradae ketika diperiksa penyidik Polri, Komnas HAM, dan LPSK bisa berbeda-beda. Ia menjelaskan dan membenarkan bahwa memang ada tekanan yang dihadapi oleh Baradae sehingga mengeluarkan keterangan yang berbeda. Sebelumnya Baradae memberi keterangan bahwa terjadi baku tembak dengan Brigadir J yang dipicu dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo. Namun belakangan Baradae mengaku bahwa tidak terjadi baku tembak dan tidak mendengar teriakan Putri Chandrawati. Hingga seorang ajudan lain menyusul Baradae, yakni Brigadir RR dijadikan tersangka dengan jeratan pasal pembunuhan berencana. Sebagai informasi, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam konferensi pers hari ini mengungkap bagaimana Baradae akhirnya memberi pengakuan jujur. Kepada penyidik, Baradae meminta waktu untuk menulis semua kejadian sebenarnya dalam kertas tanpa diberi pertanyaan. Komnas HAM merasa butuh nggak keterangan dari Putri Chandra? Pasti butuh lah, kan semua hal yang terkait keterangan tersebut, ya kan muncul nama Bu Putri dan sebagainya, pasti kami. Selama ini komunikasinya gimana Pak dengan pihak Bu Putri? Kami sedang memulai dari awal ini, ya semoga ada perkembangan yang menarik nanti di minggu ini. Mengagendakan juga untuk meminta keterangan dari Putri Chandra? Pasti kami akan mengagendakan. Sejak awal memang kami minta untuk mengagendakan itu. Cuman kan kalau di awal-awal kan memang kita semua mendapatkan informasi kondisinya traumatis dan sebagainya, sehingga kami memang menyusurin satu-satu tahap ke tahap yang lain. Misalnya soal ADC, soal dokes, soal cyber gitu. Kita melihat pengen cepatnya selesai kasus ini, Pak. Kalau melihat Ibu Putri juga sudah muncul ke publik tadi malam. Apakah kemudian yang kita agendakan minggu ini dan kami punya kebutuhan yang sangat strategis itu adalah balistik yang sudah tertunda beberapa waktu. Jadi itu yang kami prioritaskan. Ya, semoga soal balistik ini minggu ini bisa segera bertemu antara tim balistik sama Komnas HAM. Pak Verdi kan lagi ditempatkan di Makobrimob gitu ya. Pak. Sejauh ini perkembangannya gimana Pak? Komunikasi dengan tim sus, apakah nantinya Pak Verdi itu diperiksa di Makobrimob atau di sini? Karena kan 30 hari gitu Pak. Kami sudah berkomunikasi dengan tim sus sejak minggu yang lalu soal Pak Verdi Sambo. Tapi kan perkembangannya sekarang ada di Brimob. Awalnya kami memang minta di Komnas HAM. Tapi karena perkembangannya di Brimob, kami akan komunikasikan ulang. Kami memang buka opsi, ya, apakah di Brimob ataukah di Komnas HAM. Walaupun harapan besar kami memang di Komnas HAM. Tapi kalau ada alasan dan sebagainya, ya monggo aja kalau di Brimob kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.